hukum, memahami ketidakkonsistenan para ulama atau sebagian ulama, itu adalah salah satu pertanda kefakihan seseorang. Itu salah satu metode untuk mengenali pendapat itu kuat atau lemah. Ya. Misalnya contoh sederhana, Al-Imam Abu Dawud Al-Zahiri dikenal dalam mazhabnya menentang yang namanya qiyas. Tidak ada qiyas dalam agama katanya. Sehingga mereka berusaha menggunakan dalil-dalil secara tekstual. Mereka anti dengan yang namanya i'malul ma'ani, memperluas cakupan dalil dengan apa? Dengan menggunakan substansi dari dalil tersebut kemudian diterapkan dalam banyak masalah. Namun pendapat tersebut, mazhab tersebut ternyata tidak konsisten. Ketika berbicara tentang fikih, ya mereka Imam Dawud Al-Zahiri dengan segala dalil yang beliau utarakan menentang yang namanya qiyas. Jadi kalau yang namanya halal ya yang dalam Al-Quran dan hadis saja secara tekstual. Kalau tema tersebut, masalah itu tidak disebutkan dalam dalil, maka ala hukmil asal, kembali hukum asal, tidak ada hukumnya. Atau kalau yang semula halal ya halal semuanya. Kalau tidak ada wajib ya tidak bisa diwajibkan semuanya. Tidak ada yang diharamkan ya tidak haram semuanya, selama tidak disebutkan secara tekstual dalam hadis. Tetapi uniknya ketika berbicara tentang akidah, asma wa sifat, Dawud Al-Zahiri rahimahumullah, beliau adalah manusia biasa dengan segala keilmuan dan keluasan beliau dalam riwayat dan dalil. Demikian pula Imam Ibn Hazm yang menguasai sekian banyak riwayat, dan banyak riwayat dari itu hanya ditemukan di referensi beliau. Jarang para ulama yang meriwayatkan riwayat tersebut. Kalaupun ada, itu jarang. Saking pedulinya beliau dengan riwayat-riwayat dari salah baik hadis ataupun athar. Tapi demikian dalam bab al-aqidah, beliau berdua terjatuh dalam bab qiyas. Sehingga dalam akidah yang seharusnya lebih tepat menggunakan metode tekstual, ya hadisnya seperti itu. Ya ayatnya menyebutkan Allah punya tangan, hadisnya menjelaskan bahwa Allah SWT punya wajah, Allah marah, Allah ridho. Kenapa kita berpikir terlalu jauh? Ya sudah, katakan apa adanya. Itu metode tekstual namanya. Ya kalau memang dalam hadisnya Allah ridho, ayatnya mengatakan radhiyallahu anhum, kenapa mesti dipikir loh kalau ridho itu berarti ada kecocokan, ada keselarasan. Kemudian dalam dalil lain disebutkan farah, senang. Innallaha yafrahu bi taubati 'abdihi idza tab. Allah itu senang kalau hambanya itu bertaubat. Dalam riwayat lain Allah yadhak. Allah disebutkan juga ajiba, kagum, takjub. Mereka mengatakan kalau kita menetapkan sifat-sifat ini, maka itu berarti kita telah terjatuh dalam tasbih, menyerupakan Allah dengan manusia. Manusia itu tertawa, manusia itu kagum, manusia itu senang, manusia Allah itu ridho dan lain sebagainya. Lalu bagaimana? Berarti ini harus ditakwilkan. Marah itu tidak bisa ditafsirkan secara tekstual bahwa marah itu karena marah itu sifat yang negatif. Mukanya memerah, urat nadinya tegang, perbuatannya lepas kontrol, itu kata mereka. Tidak mungkin Allah berbuat seperti itu. Allah tidak mungkin wajahnya memerah gara-gara hambanya berbuat dosa, urat nadinya tegang. Ini semuanya sifat yang qabih katanya. Maka hadis ini harus ditakwilkan.
Maka sifat ghadab ditakwilkan iradatul azab. Ditafsirkan dengan apa? Allah hendak menyiksa, hendak menurunkan azab kepada pelaku dosa. Kalau antum cermati alur berpikirnya, maka yang menyebabkan mereka menafsiri ghadab dengan iradatul intiqam, iradatul al-azab, ingin menimpakan azab, pertamanya adalah tasbih, kias, menyerupakan, menganalogikan Allah dengan manusia. Kalau orang marah itu mukanya merah, urat nadinya tegang, tindak tanduknya lepas kontrol. Allah berarti kalau ditafsirkan itu akan seperti itu. Ini kan namanya kias, menyerupakan. Andai, makanya para ulama, andai Imam Daud al-Zahiri, Imam Ibn Hazm membalik metodenya dalam pembahasan fikih halal haram menggunakan metode ini, metode kias, analogi, dan dalam bab akidah menggunakan metode zahiri, maka beliau akan selamat dari takwilus sifat dan manhajnya akan betul-betul sempurna. Tapi itulah manusia. Sehingga adanya tanakut ini seringkali dijadikan sebagai indikasi lemahnya suatu pendapat. Nah, dengan memahami metode, memahami kronologi cara berpikir para ulama, itu akan menjadikan kita lebih mudah untuk bisa toleransi, lapang dada. Kadang sekilas suatu pendapat itu terkesan ekstrim, seakan-akan mengatakan begitu bodohnya orang kok berkata demikian. Mustahil ada seorang yang berilmu berpendapat seperti itu. Orang bodoh pun tidak akan, orang awam pun tidak akan berpendapat seperti itu. Kadang kita berpikir seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu alur berpikir mereka para ulama. Tapi andai kita tahu, kita akan terbelalak mengatakan, oh ya juga ya, betul juga, tidak sesederhana yang saya pikirkan. Di antara indikasi kebodohan adalah orang itu, kalau dalam bahasa Jawa, nyepelekan, menyederhanakan masalah yang kompleks. Masalah kompleks dianggap yang sederhana, tidak mau ribet, tidak mau berpikir jelimet. Ya, contoh sederhana misalnya dalam masalah sholat. Ya, semua orang sepakat bahwa yang namanya sholat itu menghadap ke kiblat. Sepakat, tidak ada yang khilaf. Dalam semua madhab, semua aliran, namanya sholat itu menghadap ke kiblat. Titik, sudah. Orang awam seperti itu. Sudah kiblat, jangan didebat lagi. Tetapi para ulama tidak berpikir sesederhana itu. Oke, betul, kiblat itu perlu dijabarkan lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan arah kiblat? Kalau orang awam gampang, sudah pokoknya menghadap ke barat, itu namanya kiblat. Sesederhana itu tidak. Arah itu, dalam kalau antum belajar SD, arah itu ada 4. Ada timur, barat, selatan, utara, itu arah primer. Utamanya itu, arah angin itu ada 4. Makanya yang lainnya kan disebut barat daya, timur laut. Tapi itu semuanya namanya masih dalam koridor timur. Ya, selatan pun demikian. Utara pun demikian. Arah intinya adalah 4 arah, itu ada 4. Jihad adalah. Nah, sekarang kalau antum bilang yang penting barat. Nah, gimana kalau geser sedikit menjadi barat daya? Apakah masih dikatakan menghadap kiblat? Gimana kalau dia geser ke barat laut? Apakah masih dikatakan menghadap ke kiblat? Ternyata kalau dikaji dalam dalil-dalil, kita akan temukan redaksi-redaksi hadis yang menunjukkan, mengisyaratkan bahwa kiblat itu ternyata lebih fleksibel dibanding apa yang selama ini difahami. Sehingga di Indonesia misalnya, gaduh, Pulau Jawa bergeser sehingga arah kiblatnya bergeser sekian derajat, ribut di masjid-masjid. Ada yang sampai tidak mau sholat di masjid itu, ada yang mihrabnya ke arah
bujur sekian lintang sekian, katanya bergeser 30 derajat geser sehingga bentuk masjid tidak karuan bentuknya. Kalau dikaji dalam hadis, Nabi mengatakan, memberikan penjelasan tentang kiblatnya Ahlul Madinah. Beliau mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Antara timur dan barat itulah kiblat. Sederhana sekali. Mudah sekali. Berarti tidak harus tepat ketika ditarik garis lurus, maka garis lurus itu akan berakhir di fisik bangunan Ka'bah. Tidak harus. Yang penting ketika dia salat telah menghadap antara timur dan barat. Karena Nabi menjelaskan ini kepada penduduk Madinah. Bagi penduduk Madinah, kalau dia sudah menghadap antara timur dan barat, maka arah itu adalah berada di kota Mekah. Itu akan sampai kota Mekah. Dan kala itu Masjid Nabi itu di zaman Nabi pun ukurannya sudah lebih besar, jauh lebih besar dibanding Ka'bah. Ukuran Masjid Nabawi itu lebih besar dibanding Ka'bah, sehingga orang yang sholat di sudut barat atau sudut timur Masjid Nabawi, kalau ditarik benang lurus ke depan, tidak akan pernah berhenti di Ka'bah. Dia akan kena sisi kanan atau sisi kiri Ka'bah. Kenapa? Ya itulah logika manusia akan berkata seperti itu. Kalau harus mengenai fisik Ka'bah, sehingga yang sekarang dengan satelit harus punjur sekian lintang sekian, itu hanya bisa diterapkan bagi yang di tengah-tengah masjid. Ketika ditarik masjid, pedoman mendirikan masjid yang ditentukan kiblatnya mana? Sudut masjidnya atau tempat imamnya? Tempat imamnya. Hanya imamnya saja yang kalau ditarik garis lurus, dan orang sekitarnya yang kalau lurus sampai ke Ka'bah. Lah yang ujung sana ditarik dari lurus tidak akan pernah kena Ka'bah. Makanya menafsirkan kiblat itu berarti Ka'bah itu terlalu menyederhanakan masalah. Oh ternyata kalau dikaji tidak sesederhana itu. Ya, disitulah manfaat kita belajar ilmu. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama dari zaman dahulu kala tentang definisi Ka'bah, kiblat. Apakah kiblat itu berarti Ka'bah atau arah di mana Ka'bah itu berada? Kalau arti kiblat itu adalah arah di mana Ka'bah itu berada, maka dia tidak harus tepat dengan fisiknya Ka'bah. Yang penting ketika menghadap itu sudah satu arah. Arah mana? Arah barat, selesai. Arah mana? Arah timur, arah selatan, arah utara. Karena Nabi sendiri mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Pokoknya kiblat timur di sebelah kananmu, barat di sebelah kirimu, maka kamu sudah menghadap ke kiblat. Ternyata kalau dikaji panjang, tidak sesederhana yang dibayangkan. Pokoknya umat Islam kalau sholat menghadap ke Ka'bah, Ka'bah itu ada kiblatnya. Iya, betul. Tapi antum apakah sudah membahas apa itu arti kiblah? Fawallu wujuhakum qibalal masjid syatral masjidil haram. Ya, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Ini pembahasan panjang dan itu sudah terjadi khilaf yang kalau boleh dikata cukup sengit di kalangan para ulama, cukup panjang. Disitulah pentingnya kita untuk mengkaji metodologi dan cara berpikir agar kita tidak mengatakan oh ini geser tidak tepat dengan garis buncul lintangnya maka sholatnya tidak sah karena dia tidak menghadap ke, itu ekstremisme seperti itu. Karena itu dalam metodenya kita akan lebih menekankan pada memahami alur berpikir para ulama, metodologi ijtihadnya para ulama agar kita lebih bisa menerima kekayaan ya, hazanah kekayaan yang diwariskan oleh para ulama berupa akwal madhahib yang itu merupakan kekayaan umat Islam yang harus disyukuri dan harus dimanfaatkan. Baik,
Kita awali dengan pembahasan babul iddah, bab iddahnya wanita yang diceraikan. Faslun wal mu'taddatu darban. Beliau mengatakan wanita yang menjalani masa iddah itu ada dua kelompok. Mutawaffa anha zaujuha, wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suami. Wa ghairu mutawaffa, atau menjalani masa iddah bukan karena ditinggal mati tapi karena diceraikan, karena berpisah dari suaminya, terjadi talak ya. Wal mutawaffa anha in kanat hamilan, kalau wanita itu ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil, maka sepakat para ulama iddahnya adalah wad'ul hamli. Masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya bukan 4 bulan 10 hari, tetapi ketika dia telah melahirkan anaknya. Sejak anaknya terlahir, maka dia telah selesai masa iddahnya. Baik itu lahir setelah mati langsung atau baru lahir setelah 9 bulan. Sehingga wanita yang hamil masa iddahnya bisa sangat pendek sekali, bisa panjang, karena tidak mengikuti aturan arba'ata asyurin wa asyara. Ayat yang mengatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asyara, itu berlaku bagi wanita-wanita yang ditinggal mati dalam kondisi tidak sedang hamil. Wa in kanat hailan, adapun kalau wanita yang ditinggal mati itu dalam kondisi hail itu lawannya hamil, fa iddatuha arba'atu asyhurin, maka iddahnya 4 bulan wa asyrun, 4 bulan 10 hari. Sederhana sekali, tapi kalau dirinci akan panjang. Kenapa? Antum berpikir yang sudah punya istri atau yang masih bujang. Kalau antum cara berpikirnya pragmatis, simple, ya lahir saja selesai masa iddahnya, antum akan menyederhanakan, menyepelekan masalah. Kalau antum sudah punya istri atau punya saudara, punya orang tua yang melahirkan, antum akan tahu proses melahirkan itu tidak seperti orang mematikan listrik, cetet langsung lahir. Kenapa? Istilahnya ada pembukaan lah, ada pendarahan lah, ada pecah ketuban. Sejak kapan dikatakan wad'ul hamli? Proses lahir bayi pun juga kadang lama ya, dari kepalanya dulu itu kalau yang normal, kemudian sampai akhirnya kaki. Sejak kapan terhitung dia itu sudah selesai masa iddahnya? Apakah sekedar keluar sebagian anggota badan bayi sudah dikatakan lahir sehingga selesai masa iddahnya, atau baru terhitung selesai masa iddah itu kalau apa? Kalau si janin betul-betul sudah lepas dari tubuh ibunya. Baik, berbicara tentang nifas, ada kaitannya ini dengan nifas, pembahasan bab toharah. Sejak kapan wanita dia katakan nifas? Darah, para ulama mendefinisikan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dikarenakan wad'ul hamli, karena proses pelahiran. Darah yang keluar sebelum proses lahiran yang disebut pendarahan, pecah ketuban, macam-macam. Apakah sudah dikatakan nifas? Darah yang keluar sejak proses, ya, belum lepas bayi itu, baru keluar kepalanya, baru keluar lehernya, dadanya, bayi belum keluar, belum. Apakah itu sudah dikatakan nifas atau belum? Atau nifas itu dibatasi sejak janin betul-betul terpisah? Dalam pembahasan sholat, antum akan berhadapan dengan masalah ini. Wanita yang proses melahirkan jelas tidak bisa sholat maghrib, karena sejak sebelum maghrib dia sudah dalam proses pelahiran, sudah pendarahan, pecah ketuban, tidak mungkin bisa wudhu apalagi sholat. Belum lagi dia mungkin dalam membutuhkan penanganan dengan alat bantu pernafas semacam-macam. Belum selesai lahir sudah adzan isya, apalagi kalau subuh. Dan kebanyakan bayi itu lahir di waktu pagi. Kebanyakan bayi itu lahirnya di waktu pagi. Proses pelahiran sejak sebelum subuh. Bayi betul-betul lahir setelah matahari terbit.
apakah wanita tersebut wajib sholat? Di kalangan para ulama terjadi khilaf. Kapan yang namanya nifas? Yang mengatakan bahwa nifas itu pokoknya darah itu keluar lewat kemaluan wanita, lewat rahim, ya, keluar dari rahim wanita dikarenakan proses pelahiran walaupun janinnya masih di dalam. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan tidak. Yang namanya darah nifas adalah ketika janin betul-betul terlepas ya dari tubuh si ibunya, baru sejak itulah dihitung nifas. Adapun darah yang keluar sejak proses, ya, sejak tadi pendarahan, kemudian proses janin keluar, selama janin masih dalam tubuh ibu, walaupun sebagian belum dihukumi sebagai nifas. Padahal jelas-jelas itu darah keluar bersama janin, ya. Ternyata pembahasan nifas pun berbelit-belit, tidak sesederhana yang dibayangkan. Lah kalau thalabul ilm berpikirnya pragmatis, Ustaz jangan bikin pusing, Ustaz. Urusan lahiran saja ternyata pembahasannya panjang gitu ya. Ya kalau antum ingin pragmatis cara berpikirnya, maka antum tidak akan pernah menjadi faqih, tidak akan pernah, percaya sudah. Karena dalam referensi fikih semua membahas dengan cara ini, dirinci kapan itu dihitung nifas. Nah, kembali kepada tema kita. Wanita dikatakan nifas itu ada kaitannya dengan tema kita. Apakah masa iddah itu berakhir sejak pendarahan atau betul-betul setelah janin itu keluar? Dalam mazhab Syafi'i dikatakan baru dikatakan selesai masa iddahnya kalau janinnya sudah betul-betul terlepas. Tapi kalau kakinya masih di dalam perut ibunya, ya, kakinya masih nyangkut nih, bukan bermasalah, memang sedang proses dikeluarkan, tapi masih nyangkut. Suami mengatakan raja'tuki, aku rujuk kepada istriku, maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan tetap sah rujuknya karena masa iddahnya belum berakhir. Di last minute dia rujuk kepada istrinya. Kenapa? Masa iddahnya belum berakhir. Walaupun tinggal berapa detik itu hitungannya detik ya, bentar lagi selesai. Tapi ketika dia mengatakan raja'tu, aku rujuk kepadamu, aku rujuk aku kembalikan kau dalam pernikahanku, isma zaujiyah, dalam kondisi kaki si janin mungkin kelingkingnya masih nyangkut, selama belum lepas, maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan dia masih punya hak untuk merujuk istrinya, ya. Tapi kalau sudah lepas, sudah putus, lepas dari, tinggal memotong tali pusat, itu sudah dikatakan selesai masa nifasnya. Kenapa? Jasad janin sudah betul-betul sudah terlahir, sudah keluar dari si ibunya. Karenanya dalam Al-Quran, redaksi hadis, redaksi para ahli fikih menggunakan kata-kata wad'ul hamli. Wad'a yad'u artinya kalau secara bahasa sederhananya meletakkan. Selama belum diletakkan, kalau antum megang gelas masih dipegang, walaupun sudah bunyi tapi masih dipegang, ini belum diletakkan. Ketika sudah dilepas baru namanya meletakkan gelas di atas meja. Demikian juga wanita. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahun. Iddahnya wanita hamil itu adalah dengan mereka melahirkan, menggunakan kata-kata wada'a yadha'u. Sehingga salah satu kandungan makna wada'a yadha'u adalah betul-betul janin itu sudah lepas dari tubuh si ibunya, dari perut ibunya. Baik. Iddah dikatakan iddah dari kata adat, hitungan. Kenapa iddah dikatakan iddah? Ada munasabah. Karena masing-masing dari suami dan istri menghitung hari, menghitung waktu. Dari ada ya'uddu, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sekali haid, 2 kali haid.
Sehingga penamaan ini atau iddah itu, proses ini disebut dengan iddah karena masing-masing dari mereka berdua, suami dan istri, menghitung masa iddah. Bisa menghitung hari, bisa menghitung bulan, bisa menghitung berapa kali haid. Kok sesederhana itu ya cara penamaan dalam syariat? Nama-nama syariat itu sederhana sekali. Penamaannya ya wajhul munasabah, korelasinya itu sangat mudah dibaca. Misalnya penamaan hilal Ramadan, dikatakan hilal karena apa? Karena dulu orang-orang Arab kalau mereka menunggu hilal dan berhasil melihat, mereka selalu menjerit, berteriak, "Oh ya, aku sudah melihat," atau kata-kata yang serupa, surah ya surah, maka dikatakan hilal. Begitu juga penamaan misalnya sholat itu dikatakan sholat karena di dalam sholat mengandung unsur doa. Sholat itu artinya doa secara bahasa. Kenapa amal ibadah ini dikatakan sholat? Karena di dalam sholat itu mengandung doa. Inti dari sholat itu adalah doa. Dikatakan sholat itu warka'ul marra', dikatakan rukuk karena dalam sholat ada rukuk. Penamaan-penamaan istilah-istilah syar'i itu sangat sederhana, sangat mudah dibaca, difahami korelasi dan hubungannya. Kenapa demikian? Karena Islam ini memang agama yang diturunkan kepada semua orang, yang cerdas, yang bodoh, yang terpelajar dan yang tidak terpelajar. Mereka semua harus bisa memahami dan mengamalkan Islam. Begitu juga indikasi-indikasi, batasan-batasan dalam Islam dibuat sesederhana mungkin, bisa difahami, diidentifikasi oleh semua orang, sehingga Islam tidak dimonopoli oleh segelintir orang. Tanda waktu sholat misalnya, kenapa dikaitkan dengan perjalanan matahari? Karena matahari itu tanda yang bisa dikenali oleh semua orang, karena sholat adalah ibadah yang harus dijalankan oleh semua orang. Nah, kalau sholat itu dikaitkan dengan rumus tertentu, maka yang bisa mengenali waktu sholat hanya orang-orang yang terpelajar, orang yang pinter. Orang bodoh, padahal mayoritas orang itu ya tidak terpelajar. Dari zaman dahulu sampai sekarang pun seperti itu. Tingkat intelektualnya ya di bawah lah, artinya bukan mereka orang yang cerdas bisa, dan kesempatan mereka menghitung juga tidak semua orang sempat menghitung. Maka dibuatlah Islam sengaja mengaitkan tanda sholat itu dengan satu yang zahir, terbitnya matahari, terbenamnya matahari, tergelincirnya matahari, hilangnya mega merah di atas barat, ya, terbitnya fajar. Puasa pun demikian, dikaitkan dengan terbitnya hilal Ramadan dan hilal Syawal. Awal puasa terbit fajar dan berakhirnya dengan terbit matahari. Semuanya dikaitkan dengan hal-hal yang zahir. Sehingga Islam ini penerapannya, aplikasinya sangat mudah, bisa diterapkan oleh semua orang. Tetapi untuk memahami Islam, maka perlu mengatakan ilmu itu atau tafsir Al-Quran itu ada 3 level. Level pertama adalah tafsir Al-Quran, tafsir nusus, baik termasuk juga tafsir hadis, yang bisa difahami oleh semua orang Arab. Asal dia paham bahasa Arab, dia akan ngerti apa arti dan maksudnya. Innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan ijtanibuh fajtanibuh, kata Allah. Tinggalkan, jauhi. Semua orang Arab ngerti apa itu arti fajtanibuh, ya jangan didekatin, jangan dipakai, jangan diminum. Tidak usah tanya ulama. Orang yang ngerti bahasa Arab langsung tahu apa aplikasinya, artinya apa, penerapannya bagaimana. Penafsiran yang kedua, kelompok yang kedua adalah tafsir Al-Quran, tafsir nusus, yang hanya difahami oleh orang-orang yang berilmu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Orang-orang yang punya ilmu baru bisa memahaminya. Dan ilmu para ulama pun bertingkat
tingkat. Sehingga seiring dengan tingkatan ilmu itu, maka mereka pun bertingkat-tingkat dalam memahami tafsirun nusus. Karena itu Nabi SAW mengatakan, rubba hamila fikhin ila man huwa afqah minhu. Bisa jadi orang itu mengajarkan ilmu, menyampaikan hadis, menyampaikan ayat kepada orang yang ternyata dia lebih mahir, lebih kuasa, lebih pandai untuk apa? Menyelami ma'ani nusus. Dan kelompok ketiga adalah kelompok ilmu atau tafsirul Quran dan tafsir hadis yang hanya difahami, bisa difahami oleh orang-orang yang Allah bukakan nur di dalam hatinya. Dia bukan berbekalkan dengan qawaid, kaidah. Dia tidak berbekalkan dengan kemampuan bahasa Arab, tetapi itu adalah fahmun atahullahu, satu pemahaman yang Allah berikan kepada dia, akibat sebagai balasan atas kesucian jiwanya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajari kalian. Ali bin Abi Thalib suatu hari ditanya, hal khassakum Rasulullah SAW bisyai', apakah Rasulullah SAW memberikan sesuatu yang spesial untuk mewahai Ali sebagai menantunya, sebagai sahabat dekatnya? Qala la, tidak ada yang spesial untukku. Nabi tidak memberiku sesuatu yang spesial, mengajarkan sesuatu yang khusus untukku, tidak diajarkan kepada yang lainnya. Sama saja, yang beliau sampaikan kepada aku ya disampaikan kepada yang lain, pelakunya sama. Illa ma fi hadzal ghimdi, kecuali catatan hadis yang aku tulis dan aku simpan di kerangka pedangku ini. Kemudian beliau keluarkan lembaran catatan hadis yang pernah beliau dengar dari Nabi. Kemudian au fahman yu'tihillahu 'abdan min ibadih, atau suatu pemahaman yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Kalaupun ada yang spesial, hanya itu pemahaman yang Allah berikan, dan itu tidak hanya berlaku padaku, berlaku kepada semua orang. Ketika Nabi SAW menyampaikan ayat idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, semua orang, para sahabat bergembira bahwa kemenangan sudah di depan mata, kita akan jaya. Sudah musyrikin, orang-orang kufar sudah redup, mereka tidak akan lagi bisa bangkit. Umat Islam akan terus jaya, tidak akan lagi bisa dikalahkan. Para sahabat girang, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Beliau menangis. Kenapa? Ya Rasulullah, kalau tugasmu sudah selesai, idza ja'ana, pertolongan sudah datang, kemenangan sudah datang, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, berarti tugas Nabi sudah selesai menyampaikan wahyu. Kalau sudah selesai, apa ujungnya? Akan dipanggil Allah SWT. Maka Abu Bakar menangis, karena Abu Bakar memahami Nabi membacakan ayat ini, surat ini secara tersurat itu adalah kabar gembira, secara tersirat itu adalah kabar duka bahwa sesaat lagi ajal Nabi akan tiba. Hal-hal yang semacam ini hanya bisa didapat berbekalkan dengan apa? Dengan ketakwaan, kesucian jiwa. Nah, dalam memahami fikih pun demikian. Karenanya itu salah satu adab thalabul ilm. Salah satu adab thalabul ilm adalah kalau antum mendengar seorang alim beristinbat, memahami, menyimpulkan suatu hukum, suatu kesimpulan dari satu hadis, satu dalil, satu ayat, antum tidak nyambung, kok bisa ayatnya gitu, kok difahaminya gini, ngawur itu. Anak yang baru belajar bahasa Arab aja ngerti itu, tidak bisa itu, tidak masuk di nalar. Gimana itu imam kok tidak ngeh bahasa Arab? Ini mubtada khobar jelas kok katanya. Mubtada itu marfu, khobar itu marfu. Ya, kok bisa difahami kayak gitu? Dari mana itu? Tidak nyambung itu. Ngawur itu, sesat itu imam itu. Ini salah satu su'ul adab yang
ubtulina bihi hadal yaum. Di zaman ini, zaman keterbukaan informasi, modal Google, apa sih hukum ini, cari, oh ya, dapat dia satu artikel di Google. Ketika ada alim yang lain berbeda, ngawur itu. Ana sudah pelajari masalah ini haram, dia bilang mubah. Misalnya, contoh sederhana, Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa jilatan anjing itu tidak najis, tapi suci. Lalu kenapa disuruh dibasuh? Jelas hadisnya, tuhuru ina'ikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'an ulahunna biturab. Kata Nabi. Ngawur Imam Malik ini tidak ngerti bahasa Arab. Masya Allah. Anda orang mana? Orang Tangerang Ustaz, Madura Ustaz. Kok bisa Anda lebih ngerti bahasa Arab dibanding Imam Malik? Jelas Ustaz, Nabi mengatakan tuhur, sucinya bejana kalian kalau dijilat anjing adalah dengan cara dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dengan turab. Jelas Nabi mengatakan tuhur. Logikanya apa? Namanya bersuci dalam Islam hanya ada 2, bersuci dari najis ataupun bersuci dari hadas. Nah, bejana itu tidak mungkin hadas, tapi yang mungkin adalah najis. Maka tidak mungkin sucinya bejana kalian dari hadas. Memang dia kentut, ada bejana kentut atau kencing, berarti kan tidak mungkin kecuali cuman suci dari najis. Imam Malik ngawur itu. Kok bisa-bisanya sampai hatinya mengatakan Imam Malik ngawur? Apa dikira Imam Malik tidak ngerti? Ngerti cara berpikir antum tadi itu, sudah ngerti beliau. Tetapi beliau memiliki satu analisa tersendiri. Beliau tidak hanya hafal hadis yang antum bacakan, beliau hafal hadis lebih banyak dibanding yang antum hafal. Sehingga beliau kemudian memberikan analisa bahwa mukallibina tu'allimunahunna mimma alamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaih. Bukankah berburu dengan anjing itu boleh? Bukankah anjing itu ketika nangkap itu dengan cara digigit? Memang dia punya tangan? Kakinya anjing bisa buat megang? Tak bisa kan? Kalau binatang buruan ditangkap anjing, pasti nangkapnya dengan cara digigit. Pakai masker gigitnya, sehingga tidak kena apa namanya liurnya. Yang namanya gigit ya pakai mulut, gigi dicengkram dengan kuat-kuat. Wong itu binatang hidup, dikejar sama anjing, kelinci misalnya, agar tidak lepas ya pasti digigit kuat-kuat. Lah kalau digigit kuat-kuat, liurnya tidak kena. Oh enggak Ustaz, liurnya dimasukin dulu, udah dibasuh tadi. Sebelum mengejar anjing, kelinci, anjingnya dibasuh dulu mulutnya pakai debu sehingga suci. Dari mana itu? Tidak ada anjing buruan yang sebelum diburu dibasuh dikasih gosok pakai debu. Nah, kata Imam Malik, tidak pernah ada ayat atau hadis yang memerintahkan bahwa bekas gigitan anjing harus dipotong dan dibuang atau dibasuh dengan debu. Yang ada justru sebaliknya, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaih. Makan yang ditangkap itu, sebut nama Allah SWT ketika melepas anjingnya. Lah kalau bejana dicuci, bekas gigitannya langsung kok malah tidak dicuci, maka ini ada 2 dalil yang terkesan saling bertentangan. Maka Nabi mengatakan ini ta'abudi. Imam Malik mengatakan ini ta'abudi, bukan karena najis, bukan karena najis. Nah, dari situ akhirnya kita, oh setelah dijelaskan manggut-manggut juga, oh benar juga ya, kuat juga ternyata. Pintar juga Imam Malik ya, ngerti bahasa Arab ternyata katanya. Nah ini tulabul ilm, jangan terburu-buru, tergesa-gesa. Salah satu faedah yang ingin saya capai, sengaja kita tidak cepat selesai, tidak apa-apa antum duduk dengan 1-2 masalah lebih baik, tapi antum tahu metode para ulama, antum terbiasa lapang dada mendengarkan khilaf, sehingga antum beradab, berakhlak ketika menghadapi perbedaan pendapat. Itu sudah satu faedah yang besar.
qalilul ilmi ma'al adab khairun min katsirihi ma'a qillatil adab. Dapat ilmu sedikit tapi beradab, berakhlak, itu lebih baik dibanding antum masya Allah semua bab dipelajari tapi qalilul adab, tidak punya adab dengan ulama. Imam Malik dibilang tidak ngerti bahasa Arab, itu jelas-jelas tuhur, harus belajar i'dad lughawi. Karena i'dad lughawi udah ngerti kok tuhur itu artinya suci. Ini su'ul adab, su'ul adab. Dan ini musibah yang menimpa kita di era globalisasi ini. Su'ul adab luar biasa. Ya, dulu para a'imah itu, para ulama, tidak sembarang orang berani mengkritisi pendapatnya. Ya, Imam Syafi'i itu begitu takut, begitu segan, bukan takut, segan dengan gurunya Imam Malik. Sehingga semasa hidupnya Imam Malik, Imam Syafi'i itu adalah salah satu penganut mazhab Maliki. Sehingga dalam kitab-kitab beliau seringkali beliau mengatakan sahibuna, guru kami, guru kami, guru kami. Semasa hidupnya beliau tidak menyelisihi sang guru. Walaupun beliau sudah mendapatkan banyak ilmu dari guru yang lain. Bahkan secara sejarah beliau sudah memahami, sudah mulai membangun mazhab sendiri, memiliki metode sendiri. Tetapi beliau belum menonjolkan mazhab ini kecuali setelah meninggalnya sang guru Imam Malik rahimahullah. Beliau mendeklarasikan mazhabnya, metodenya dalam berdalil, dalam beristidlal setelah Imam Malik meninggal dunia. Sehingga ketika beliau berdiskusi dengan ulama yang lain, beliau itu selalu memposisikan diri sebagai penganut mazhab Maliki. Silakan antum lihat di Kitabul atau dalam kitab Risalah, terutama dalam Kitabul khilafnya Laits bin Sa'ad dengan Malik, khilafnya itu beliau gubah sendiri, beliau tulis sendiri. Dengan khilaf dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, selalu beliau utarakan sahibuna, sahibuna, yang dimaksud adalah Imam Malik. Begitu beradab. Karena itu ikhwatul iman, memahami metode para ulama itu sangat penting agar antum tidak menjadi alim tapi su'ul adab, tidak punya adab. Akan lebih baik tidak banyak ilmu tapi penuh dengan adab, penuh dengan adab, sehingga tahu menghargai para ulama, menghargai para ulama. Dan kita ya, salah satu hadaf yang harus kita wujudkan adalah kita itu selalu berjalan di belakangnya para ulama, jangan mendahului ulama seakan-akan kita lebih alim dari mereka, lebih cerdas dibanding mereka, lebih berani dibanding mereka. Ini penyakit modern sekarang. Karena sengaja saya sekali lagi mengajak antum untuk memahami metode-metode cara berpikir para ulama, cara istidlal para ulama, cara istinbatnya para ulama, agar kita semuanya oh ternyata para ulama itu walaupun sekilas seakan-akan menyelisihi dalil, menentang dalil, tapi ternyata sebetulnya mereka juga berdalil. Sebetulnya mereka juga tahu hadis yang kita gunakan, yang kita pelajari, dan justru mereka punya lebih. Mereka berusaha menggabungkan dalil tersebut dengan dalil yang lain. Jangan gara-gara satu dalil kemudian kita merasa sudah alim, paling alim, tidak ada yang lebih alim dibanding kita. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita dengar adzan dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan.
Baik. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebagaimana cerita yang Ustaz sampaikan tentang Imam Malik yang mensucikan atau menganggap atau menfatwakan suci air liur anjing, apakah diperbolehkan mengikuti pendapat Ibnu Hazm tentang khilaf halalnya musik? Perlu dipahami bahwa yang kita ingin dapatkan adalah memahami, bukan mengikuti. Dari tadi saya mengulang-ulang bahwa kita ingin memahami metodologi para ulama dalam berijtihad, dalam berfatwa. Dengan memahami metode tersebut, kita akan lapang dada. Kenapa? Karena kita tahu ternyata pendapat tersebut bukan karena hawa nafsu, ternyata menggunakan dalil. Adapun masalah mengikuti, beramal, maka kita itu harus beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga kita harus mencari yang terbaik dari pendapat yang ada. Bukan tatabu'ur rukhas. Bukan yang penting ada yang berpendapat, saya ikuti. Yang penting ada ulama yang berpendapat, saya ikuti, pilih mana saja yang cocok dengan saya. Itu namanya tatabu'ur rukhas. Ngikuti yang paling enak, ngikuti yang paling ringan, ngikuti yang paling cocok. Para ulama mengatakan man tatabba'a rukhasal ulama tazandaqa. Siapapun yang berusaha mengikuti pendapat-pendapat ulama yang sesuai dengan seleranya, ujungnya nanti dia akan menjadi orang munafik, zindik. Kenapa? Karena dalam semua masalah akan ada khilaf. Kalau dalam semua khilaf itu kita ngambil yang cocok dengan hawa nafsu kita, ringan, maka ujung-ujungnya kita itu mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti ilmu. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti apa? Ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara fu'ada kana anhu kullu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi bedakan antara memahami uslub, manhaj, metodologi berdalil, metodologi berfatwa dengan mengamalkan dan mengikuti. Kalau mengikuti, maka harus mengikuti pendapat yang rajih sesuai dengan kapasitas masing-masing dan keilmuan kita. Rajihnya kita hari ini, marjuhnya kita besok, itu biasa. Wong para ulama pun demikian. Hari ini berpendapat A, besok berpendapat B. Makanya ada dalam mazhab Syafi'i ada mazhab qadim dan mazhab jadid. Imam Ahmad misalnya dalam banyak riwayat, dalam banyak masalah, dari beliau diriwayatkan 2, 3, bahkan 7 riwayat, 7 qaul yang berbeda-beda semua. Imam Malik pun sama, ya. Jadi bedakan antara memahami metodologi dengan mengikuti dan mengamalkan satu pendapat. Memahami metodologi itu untuk menghormati para ulama, untuk berlapang dada dengan adanya khilaf, dan kemudian kita semakin luas khazanah keilmuan kita, cara berpikir dan sudut pandang kita lebih luas, tidak kaku, ya. Tapi kalau masalah beramal, sekali lagi harus mengikuti yang terbaik. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan anjing yang sudah membawa buruan dalam keadaan sudah mati yang belum sempat disembelih? Kalau memang berburu dengan anjing, ya, selama anjing itu adalah anjing yang sudah terlatih, dan ketika melepasnya membaca bismillah, itu sama dengan halnya ketika kita menggunakan panah atau senapan, ketika ingin mematik pelatuknya dengan mengatakan bismillah, maka walaupun itu hewannya mati dengan tembakan atau dengan panah, tidak sempat disembelih, halal. Tapi kalau sempat disembelih karena ditangkap anjing masih hidup, tidak boleh, sudah itu digigit nanti mati sendiri, jangan, harus disembelih, ya. Tapi kalau sudah ketemunya sudah digigit mati, ya tidak apa-apa, halal dimakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana contoh tafsir yang hanya bisa dipahami oleh sedikit orang yang diberikan kepadanya pemahaman khusus dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah dicontohkan tadi, ya. Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika memahami bahwa idza jaa nasrullah wal fath itu adalah kabar kematian Nabi,
Itu saat itu hanya beliau yang memahami. Sekarang semua orang bisa. Kenapa? Ya sudah dibukakan sama Abu Bakar. Sudah disampaikan oleh Abu Bakar. Sekarang bukan menjadi rahasia lagi. Bukan menjadi satu pemahaman yang spesial. Karena itu sudah dibukukan, sudah diajarkan banyak orang. Tapi walau demikian, sampai saat ini masih banyak orang-orang, ulama-ulama yang Allah berikan kemampuan memahami satu dalil, satu redaksi ayat atau hadis yang tidak bisa difahami oleh masyarakat banyak, bahkan tidak difahami oleh banyak ulama. Kenapa? Perbedaan kapasitas keilmuan, perbedaan ketakwaan, dan keikhlasan mereka dalam belajar, dalam mengajarkan ilmu. Dan juga itu adalah fadl minallah, karena Allah yang Allah berikan kepada man yasha. Di daerahnya soft itu tidak karuan, ada yang lurus, ada yang miring-miring. Bagaimana hukumnya? Ya, itulah bagian dari tugas antum. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum yatafaqahu fid din wa liyunziru qauman idza raja'u ilaihim. Ya, setiap masyarakat akan harus ada segelintir atau sekelompok orang yang menuntut ilmu untuk kemudian mengajarkan ilmu itu pada masyarakatnya. Nah, ini adalah tanggung jawab dan tugas kita semuanya. Tetapi apakah kemudian kita harus ekstrim? Wah, sholatnya bid'ah semua itu. Soft miring itu tidak bid'ah. Tidak semua yang salah itu kemudian bid'ah. Jadi jangan biasakan simple, pokoknya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi ya berarti bid'ah. Tidak sesuai itu bukan berarti selalu bid'ah. Ada dalam hukum fikih itu ada namanya hukum taklifi, itu ada khamsah, ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, apakah meluruskan shaf itu hukumnya wajib? Merapatkan shaf itu hukumnya wajib? Kalau dikatakan itu wajib, baik. Ada yang mengatakan wajib, baik, harus lurus dan harus rapat. Apakah itu muttafaq alaih? Ternyata khilaf. Baik, yang rojihnya tapi yang wajib Ustaz, tidak masalah. Nah, sepakat dengan antum, rojihnya adalah lurus dan rapat. Apakah kemudian itu bid'ah? Tidak. Tidak semua perbuatan yang menyelisihi dalil itu kemudian bid'ah, karena dia tidak mengamalkan, dia hanya meninggalkan. Bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang tidak ada ajarannya. Melakukan sesuatu tidak ada ajarannya dengan meyakini misalnya kalau sholat harus misalnya pakai sarung, kalau tidak sarung tidak sah. Nah, itu yang bid'ah justru. Ya, kalau pakai gamis, kalau tidak pakai gamis tidak sah sholatnya, itu yang bid'ah. Kalau pakai sarung itu bid'ah, itu Nabi tidak pernah pakai sarung katanya. Sarung itu budaya orang Indonesia. Siapa bilang? Justru dalam banyak dalil disebutkan izar dan rida, sarung dan baju hem. Jadi jangan dianggap bahwa Nabi itu hanya pakai gamis saja, tidak. Nabi juga kadang pakai izar dan pakai rida. Nah, kalaupun wajib, tidak semua yang meninggalkan wajib itu kemudian bid'ah. Dia dosa, tapi bukan bid'ah. Ya. Apakah batal sholatnya? Tidak. Tidak sampai pada tingkat membatalkan sholat. Ini pentingnya kita mempelajari hukum wajib, sunnah, rukun, syarat, pembatal amalan, dan makruhnya amalan. Agar kita lebih bisa fleksibel ya. Alhamdulillah mereka masih sholat dibanding yang tidak sholat. Kadang suatu hal yang unik, kita lebih bisa toleransi dengan orang yang tidak sholat dibanding dengan yang sholat. Kita bisa duduk manis dengan orang yang tidak sholat sama sekali, apalagi meluruskan soft. Tidak softnya, tidak sholatnya dia sana sekali. Kita bisa duduk dengan dia dengan alasan apa? Mending duduk dengan dia Ustaz, tidak bikin pegel, tidak bikin jengkel. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyelisih omongan saya. Dia omongin kalau sholat lurus, iya Pak, nanti kalau saya sholat saya akan sholatnya lurus. Nurut aja dia. Oh, tidak pernah sholat. Kita lebih bisa lapang dada dengan mereka dibanding dengan saudara kita yang sholat tapi softnya belok-belok. Kita ekstrim sikapnya. Ini bid'ah semua, dia aja tidak pernah, akhirnya tidak mau sholat sama dia, tidak mau duduk dengan dia, tidak mau bertetangga dengan dia.
Katanya ahsan bertetangga dengan orang-orang yang tidak sholat sekalian, Yahudi Nasrani lebih baik katanya. Ini kebodohan. Ya, kita harus bisa memahami dan bisa menyadari bahwa itu adalah tantangan antum. Allah memberikan satu peringatan. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum watabayyanu. Coba antum ingat kemarin. Antum ngerti shaf lurus sejak kapan sih? Sejak lahir? Enggak Ustaz, baru setahun yang lalu Ustaz. Lah terus tahunan yang lalu itu ngapain? Ya sholatnya kayak mereka. Lah kok enggak sabar menghadapi umat yang seperti itu? Loh, antum kemarin juga kayak mereka kok. Antum ya kayak mereka kemarin itu. Kenapa tidak sabar? Coba bayangkan, andai Ustadz antum yang ngajari antum tuh cara berpikirnya, perilakunya seperti antum ekstrim, bid'ah semua, sesat semuanya. Kira-kira antum mau belajar enggak? Bisa jadi antum adalah orang yang pertama menjauh ya. Saat ini ketika antum sudah mendapatkan ilmu, kenapa tidak sabar menghadapi orang-orang yang seperti itu? Tidak bisa memahami, oh ya itu ada kadar dan kapasitas keilmuan mereka. Dzalika mablaghu minal ilm. Itulah ya mereka alhamdulillah masih rajin sholat, walau softnya berantakan gitu, tapi masya Allah softnya selalu di depan, tidak seperti antum. Kalau sudah qomat baru datang, oh iya ya, ternyata ana kalah sama dia ya gitu. Walaupun softnya belok-belok, renggang-renggang, tapi tidak pernah luput dari sholat rawatib, selalu sholat rawatib. Bahkan qiyamul lail, bahkan puasa sunnah. Benar juga ya, ya tapi kan sholatnya bid'ah juga. Ya antum tidak sholat kok malah merasa lebih baik dibanding yang sholat. Ini kan unik. Antum sholat tahajud, qiyamul lail, enggak Ustaz. Ya tapi dia sholatnya ada bid'ahnya juga Ustaz, pakai usolli. Masya Allah, jadi lebih baik yang tidak sholat tahajud dibanding yang sholat tahajud dengan usolli. Iya Ustaz, tidak dosa. Ajib. Ada orang yang tidak sholat qiyamul lail merasa lebih baik dibanding orang yang qiyamul lail hanya gara-gara apa? Sebagian dari amalannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini satu hal ekstremisme yang harus diluruskan, sehingga ahsan tidur nyenyak dibanding sholat qiyamul lail semalam suntuk tapi ada pakai usolli sunnatar rawatibi, usolli sunnatal witri, usolli sunnat tahajud misalnya. Ini satu ekstremisme yang harus diluruskan. Para ulama menjelaskan bahwa bid'ah itu ada pembagian yang macam-macam. Bukan satu yang wungkul kata orang Jawa Timur, bulat gelundung ya sekali bid'ah sampai kapanpun bid'ah. Tidak seperti itu. Bid'ah itu ada bid'ah idhofiyah. Bid'ah itu sebagiannya saja bid'ah, seperti tadi sholat maghrib tapi pakai usolli. Ya hanya usollinya saja yang tidak ada tuntunan Nabi. Tapi sholat maghribnya, takbirnya, rukuknya, sujudnya sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan dianggap kemudian sholatnya bid'ah. Kok ada sholat maghrib bid'ah? Ini unik. Yang bid'ah itu hanya usollinya. Tapi sholat maghribnya yaitu rukun Islam kok. Itu sholat maghribnya bid'ah semua itu. Itu ekstremisme yang harus kita pahami. Mendudukkan masalah secara proporsional ini bagian dari ilmu yang harus kita pelajari. Ya. Agar kita tidak terjatuh dalam ekstrim. Akhirnya merasa bahwa ahsan tidak sholat dibanding ahsan tidak puasa Senin Kemis dibanding puasa Senin Kemis, tapi ada bid'ah-bid'ahnya. Itu namanya godaan setan. Orang tolabul kamal, berusaha mencari yang sempurna karena merasa tidak bisa, akhirnya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ana kalau tidak masuk surga yang paling tinggi, ahsan masuk neraka. Itu pemikirannya seperti itu. Daripada ndak sholat, daripada sholat malamnya itu masih ada beda-bedanya, ahsan ndak sholat. Itu cara berpikirnya seperti itu. Daripada surganya di pinggiran, ahsan masuk neraka katanya. Na'udzubillah. Ini ada bahlul. Ya. Itu namanya jahlun, dan ini termasuk waswas syaitan yang menjadikan sebagian kita merasa lebih baik padahal tidak punya apa-apa, tidak beramal dibanding orang yang rajin beramal namun ada kekurangannya. Ya. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita tanggapi dari pernyataan disampaikan. Kita akhirnya kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.